Selamat datang di channel kami. Hari ini, kita akan membahas proses penting dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, yaitu review dokumen persiapan pengadaan. Untuk membuatnya lebih menarik, kita akan melakukannya dalam bentuk percakapan antara Desi dan Budi. Yuk, kita mulai. Hai Budi. Sudah siap untuk membahas proses review dokumen persiapan pengadaan barang dan jasa pemerintah? Tentu Desi, ini topik yang sangat penting. Jadi, setelah penetapan dan penayangan rencana umum pengadaan dalam kurung RUP, apa langkah selanjutnya? Langkah berikutnya adalah persiapan pengadaan oleh pejabat pembuat komitmen, atau PPK. PPK bertanggung jawab menyusun dan menetapkan dokumen persiapan pengadaan. Tahukah kamu apa saja dokumen yang perlu disiapkan? Tentu belum, pasti ada beberapa dokumen penting ya. Bisa sebutkan contohnya? Betul sekali. Dokumen yang disiapkan PPK meliputi 1. Spesifikasi teknis atau kerangka acuan kerja dalam kurung KAK. 2. Harga perkiraan sendiri dalam kurung HPS. 3. Rancangan kontrak. Semua dokumen ini kemudian disampaikan kepada Kepala UKPBJ untuk direview oleh Pokja Pemilihan atau pejabat pengadaan. Jadi, semua dokumen tersebut harus disusun dengan sangat hati-hati. Apa tujuan dari review ini, Desi? Tujuannya adalah memastikan bahwa semua dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa. Kita mulai dengan spesifikasi teknis atau KAK. Apa yang harus diperhatikan di sini? Spesifikasi teknis harus detail dan jelas bukan? Apa saja poin pentingnya? Benar Budi. Ada beberapa poin yang harus diperhatikan dalam spesifikasi teknis dan KAK. 1. Tingkat komponen dalam negeri dalam kurung TKDN, memastikan barang dan jasa yang digunakan mengutamakan produk dalam negeri. 2. Standar nasional Indonesia dalam kurung SNI, produk harus memenuhi standar nasional. 3. Produk usaha mikro dan kecil serta koperasi, mengutamakan produk dari usaha kecil dan koperasi. 4. Produk ramah lingkungan, memastikan produk yang digunakan ramah lingkungan. Jadi, spesifikasi teknis ini juga tidak boleh mengarahkan pada merek tertentu, kecuali dalam kondisi tertentu, seperti suku cadang atau barang dalam katalog elektronik ya. Tepat sekali Budi, spesifikasi teknis harus adil dan tidak memihak. Selanjutnya, kita bicara tentang harga perkiraan sendiri atau HPS. Apa tujuan dari HPS? HPS adalah estimasi biaya yang dibutuhkan kan? Jadi, kita harus memastikan nilainya tepat dan sesuai dengan kebutuhan. Betul sekali. Review HPS dilakukan dengan beberapa cara. 1. Perkiraan biaya dan RAB, menggunakan rincian anggaran biaya. 2. Data dan informasi pasar terkini, memanfaatkan data terbaru dari pasar. 3. Perbandingan dengan pekerjaan serupa, membandingkan dengan paket pekerjaan lain yang serupa. Selain itu, HPS harus memperhitungkan kewajiban perpajakan, cukai, asuransi, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dalam kurung SMK 3, dan biaya lainnya. Saya paham sekarang. Lalu, bagaimana dengan rancangan kontrak? Rancangan kontrak sangat penting karena mengatur hubungan hukum antara pihak yang terlibat. Review rancangan kontrak harus memastikan semua substansi kontrak sesuai dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan. Ini mencakup 1. Naskah perjanjian, 2. Syarat-syarat umum kontrak, 3. Syarat-syarat khusus kontrak, 4. Ketentuan uang muka, 5. Ketentuan jaminan pengadaan, 6. Ketentuan sertifikat garansi, 7. Ketentuan sertifikat dan dokumen lain untuk pengadaan barang impor, 8. Ketentuan penyesuaian harga. Rinci sekali ya, dan kita juga harus memastikan bahwa dokumen anggaran belanja, seperti DIPA dan DPA atau RKAKL dan RKAPD, tersedia dan cukup. Benar Budi. Selain itu,
kita harus memastikan paket yang akan dilaksanakan telah terdaftar dan diumumkan dalam SIRUP melalui ID paket RUP juga. Kita perlu meninjau waktu penggunaan barang dan jasa untuk memastikan semua berjalan sesuai rencana. Bagaimana dengan analisis pasar? Mengapa itu penting? Analisis pasar penting untuk mengetahui ketersediaan barang dan jasa dan pelaku usaha yang mampu memenuhi persyaratan. Ini membantu kita menentukan metode kualifikasi dan pemilihan penyedia yang tepat. Terakhir, bagaimana kita menangani uraian pekerjaan dan risiko terkait? Review uraian pekerjaan dan identifikasi risiko bertujuan untuk memastikan semua informasi pekerjaan, potensi bahaya, dan risiko yang mungkin terjadi telah diidentifikasi dan ditetapkan dengan jelas. Ini membantu peserta pemilihan untuk mengakomodasi semua risiko yang ditetapkan. Apa yang terjadi jika dalam proses review ditemukan hal-hal yang perlu diubah? Jika ditemukan hal-hal yang perlu diubah, Pokja pemilihan atau pejabat pengadaan akan mengusulkan perubahan kepada PPK. Jika PPK menolak, ketidaksepakatan ini disampaikan kepada PA dan KPA untuk diputuskan. Ini adalah proses yang sangat penting untuk menjaga integritas pengadaan barang dan jasa. Ada lagi yang perlu ditambahkan, Desi? Ya, penting bagi kita untuk selalu mematuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahap pengadaan. Review dokumen persiapan pengadaan bukan hanya prosedur administratif, tetapi juga mekanisme penting untuk memastikan kualitas dan keadilan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Terima kasih Desi, atas penjelasannya, ini sangat informatif. Sama-sama Budi, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendapatkan informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.